Di Kolose 2 ayat 16-17 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi kita lihat semua hari raya bangsa Yahudi itu sebetulnya fokusnya adalah Kristus. Itu adalah gambaran Kristus gitu. Jadi ketika kita mendengar Kristus, kita percaya, kita melihat Kristus, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Jadi itulah pentingnya kita mendengar dengan benar, kita percaya dengan benar, dan kita perkatakan kebenaran itu. Nah, kemudian kita lihat kejadian berikutnya. Ini kejadian 22 pada saat Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya. Di sini dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian kata Abraham kepada bujangnya itu. Jadi dia sudah dibilang begitu, terus pagi-pagi Abraham pergi dengan bujangnya, dengan Ishak. Terus sudah gitu sampai satu titik dia bilang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Jadi dia bilang, kami itu akan sembahyang, sudah itu kami akan pergi. Padahal dia tahu bahwa Tuhan itu suruh persembahkan anaknya, tapi dia bilang kami akan kembali. Jadi dia percaya bahwa dia dan anaknya itu akan kembali. Jadi dia udah tahu bahwa dia akan kembali dengan anaknya. Terus lalu berkata Ishak kepada Abram ayahnya, Bapak, sahut Abraham, iya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi waktu Abraham ditanya sama anaknya, nah di sini udah ada api ayu dan kayu gitu. Eh, Anak dombanya mana gitu untuk korban bakaran. Tapi si Abraham sudah bilang Allah yang menyediakan. Jadi kayak dia sudah melihat gitu bahwa Tuhan itu menyediakan gitu ya kan. Makanya disebut bahwa Tuhan menyediakan gitu. Nah, di Ibrani 11 di sini dikatakan karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai ia mempersembahkan Ishak karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dari awal waktu ia disuruh sama Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, dia tuh seperti kayak punya iman. Oh, dia udah berpikir nih, Tuhan akan membangkitkan. Ya, dia akan dikorbankan, tapi dia akan dibangkitkan. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, gitu istilahnya. Dan dia punya iman, karena dia tahu bahwa anak ini adalah anak perjanjian. Dan Tuhan sudah mengadakan perjanjian melalui anak ini akan diberkati, gitu. Semua bangsa diberkati, gitu. Ini adalah anak perjanjian, gitu. Jadi dia percaya ya Ishak itu akan bangkit gitu. Jadi dia tuh beriman seperti itu. Bahkan dengan perkataan-perkataannya itu menunjukkan bahwa dia udah tahu all is fine gitu. All is well gitu. Nah, kemudian kita lihat di Filipi 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi di sini Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ya kamu jangan khawatir, guard your heart gitu ya. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan gitu ya. Jadi dari hati terus meluap ke perkataan gitu. Nah, di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus gitu. Jadi gimana caranya kita bisa beriman, kita percaya itu dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada polanya. Kita
mesti berbicara kan, speak gitu ya. Kan Tuhan Yesus bilang berkata kepada gunung untuk pindah, beranjak itu akan beranjak. Tapi speak ini harus dari hati gitu ya. Jadi nggak cuma kayak mantra. Kita harus percaya. Nah, percaya itu dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita lihat polanya gitu. Jadi dari mendengar, kita mendengar yang benar, kita jadi percaya. We hear right, we believe right gitu. Kita dengar benar, kita percaya benar. Jadi kita yang perkatakan kebenaran juga gitu ya. Dan itu apa yang kita dengar, percaya dan katakan itu janji-janji Tuhan gitu. Itu ikuti tuntunan Roh Kudus dan itu pekerjaan Kristus gitu. Jadi kita mendengar apa sih sebetulnya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, apa yang Dia sudah bayar di atas kayu salib gitu ya. Dan itu ketika kita mendengar, kita percaya dan kita perkatakan, kita akan mengalami breakthrough gitu ya. Kita akan mendapatkan apa yang Tuhan Yesus betul-betul sudah bayar di atas kayu salib gitu ya, kesembuhan, kesehatan gitu, penyediaan, damai sejahtera, shalom gitu, semua yang sudah Dia bayar itu akan menjadi milik kita ketika kita perkatakan, ketika kita percaya, dan juga awalnya ketika kita mendengar dengan benar gitu ya. Nah, jadi di Kolose 2 ayat 16-17 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi kita lihat semua hari raya bangsa Yahudi itu sebetulnya fokusnya adalah Kristus. Itu adalah gambaran Kristus gitu. Jadi ketika kita mendengar Kristus, kita percaya, kita melihat Kristus, kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Jadi itulah pentingnya kita mendengar dengan benar, kita percaya dengan benar, dan kita perkatakan kebenaran itu, gitu ya. Oke, kira ada komen? Mungkin saya ingin ngasih komen aja ya, Rit, bahwa yang pertama adalah here, bahwa kita harus mendengar mengenai firman Tuhan, dan yang kedua adalah kita percaya, dan yang ketiga itu speak. Speak itu adalah action kita. Action kita itu dalam bentuk faith. Jadi terjadi breakthrough. Dan mungkin saya ngasih komen itu bahwa itu terjadi itu pada saat saya mendapatkan green card. Sebelum saya Hmm. mendapatkan green card, saya melalui banyak sekali masalah. Dan mungkin Lita juga tahu, Mei juga tahu, beberapa teman dekat saya tahu, saya memang sempat kayak komplain dalam artian cerita, wah, ke tempat kerja saya begini, begini, begini. But saya terima kasih karena apa? Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia mengasihi saya. Jadi even saya merasakan komplain atau gimana, melalui orang-orang terdekat kita, kayak Rita, Mei, dan ada satu lagi Bu Oce, itu selalu mengingatkan saya, nak, jaga mulut kamu, karena apa yang keluar dari mulut kamu itu apa bisa menjadi hal yang Kenyataan. ya kenyataan. Nah, dari situ walaupun seberat apapun cobaan yang saya alamin saat itu, even saya juga hampir give up karena proses mendapatkan green card itu sangat-sangat lama sekali. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Em, ya, melalui orang-orang terdekat saya diingatkan. Dan yang kedua, saya tetap mengatakan firman. Out of nowhere, itu saya rasa tuntunan Holy Spirit. Saya ingat bahwa saya itu ingin mendengarkan sermon Rita lagi. Dan mungkin Rita udah tahu, saya itu ingat Imamat 26:13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Out of nowhere, Rita, sermon kamu itu seperti api, fire inside my heart. Setelah itu, walaupun saya mengalami masalah, saya mengalami istilahnya Tekanan. dilecehkan, dihina di depan teman-teman kerja yang lama gitu.
Tapi Tuhan itu Tuhan sangat sayang. Saya boleh dihina waktu di Indonesia, tetapi Dia memberikan saya green card, Dia memberikan saya pekerjaan, bukan hanya itu. Ternyata saya ada di Amerika, itu adalah salah satu rencana Tuhan untuk ministry saya. Dan mungkin kalau saya ingin sharing, saya selama 2 bulan ini ikut ministry. Melalui ministry ini, saya berterima kasih karena Rita sudah sharing mengenai Injil Kasih Karunia, the truth revelation mengenai Tuhan Yesus, bahwa Allah adalah kasih. Kita bisa mencintai sesama kita karena kita dikasihi oleh Tuhan. Dan saya melakukan ministry ini adalah preaching the true gospel kepada orang-orang yang pertama homeless, sakit, dan orang-orang yang istilahnya mereka mengalami banyak sekali tekanan hidup di dunia ini. Kita ke jalan-jalan, kita ke taman-taman, beberapa ada di New York, dan juga kita sempat ke Tampa dan Florida. Dari ministry ini, saya ada beberapa hal yang saya sangat berterima kasih. Pertama, pada waktu pastor yang ministry ini berdoa, selalu berdoa dengan bahasa roh. Jadi, saya itu juga istilahnya terinspirasi untuk berdoa bahasa roh. Dengan saya berdoa bahasa roh, out of nowhere, itu saya merasakan saya itu semakin fellowship dengan God. Itu tanpa saya harus dipaksa. Saya merasakan semakin hari, saya tuh merasakan Tuhan, I cannot live without you. Dan saya merasakan orang-orang di sini, mereka sakit. Ada yang sakit kanker stadium 4. Ada yang benar-benar nggak punya uang. Sampai mereka nggak makan pun aja homeless di sini kan banyak sekali gitu. Tapi mereka itu punya apa? Punya kepahitan. Setiap kali kita deketin, kamu mau nggak terima Tuhan Yesus? No. Mereka langsung bilang no gitu. Terus kita tetap preaching. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Terus kita sharing testimoni kita, bagaimana Tuhan membawa saya dari the lowest point at my life. Saya pernah sakit, saya pernah kena hutang, bahkan saya itu dianggap sama teman-teman saya itu, you are nothing, gitu. But Tuhan ngomong, no, you are my lovely daughter. You are precious in my eyes, and you are the apple of my eyes. Tuhan akan membuat semuanya baik pada waktu Tuhan. Seperti Roma 8:28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, gitu. Jadi, dari ministry ini, saya merasakan, benar ya Tuhan, banyak orang sekali itu sakit hati, kecewa, dan mereka itu mengalami penderitaan hidup. Tapi mereka itu instead of semakin dekat dengan Tuhan, mereka itu menjauh dari Tuhan. Mereka merasakan, there is no God. Why we have to receive God? Tapi dengan kita kasih mereka makanan, kita memberikan pengajaran yang benar mengenai Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia disiksa, dicambuk, dan seperti yang Rita bilang tubuhnya hancur, supaya kita mendapat kesembuhan. Dan bukan hanya itu, aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup berkelimpahan. Amin. Nah, dari situ ada beberapa mereka mau terima Yesus. Dan once mereka terima Yesus, kita nggak cuma terima doang, tapi kita ajak mereka datang ke gereja. Kita tetap keep continue untuk preach sampai mereka benar-benar merasakan, yes, ini Tuhanku, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Itu satu. Jadi kembali lagi pertama dengan berdoa dalam bahasa roh menjadikan saya itu word word of knowledge. Jadi saya tuh punya discernment. Karena banyak orang, mereka itu juga bisa take advantage dari kita. Mereka itu bisa, oh ya saya keadaannya susah A, B, C, D, E, mungkin buntutnya itu pinjam uang dan lain-lain, padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu. Jadi kalau kita membantu, kita harus benar-benar tanya Holy Spirit. Holy Spirit ini memang harus kita bantu dengan financial atau
bagaimana. Dan itu benar-benar Tuhan akan, Holy Spirit kasih kasih revelation gitu. Dan yang kedua adalah fellowship dengan God. Terus yang ketiga, saya merasakan bahwa saya sendiri pada saat ikut ministry, saya terus terang Rita, up and down. Pada saat saya benar-benar down, itu Tuhan Yesus sendiri encounter, He comes and He embrace. I can feel His love. Dan kalau saya boleh bicara, this is the greatest moment. Karena Tuhan Yesus tahu, nah aku tahu hati kamu. Aku tahu kamu nggak ada, kamu masih belum ada dana. Tapi kamu punya hati, hati untuk melayani. Dan kamu membutuhkan kebahagiaan. Banyak orang-orang salah. Mereka mencari kebahagiaan dari luar. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah, kebahagiaan sejati adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Dan if you ask me, Tuhan Yesus adalah saya yang butuhkan dalam hidup ini. He is the only and the only one, our living God. So, itu aja Rita. Dan mohon maaf karena saya ikut ministry, I can feel the pain, I can feel the sorrow, I can feel everything. But one thing, Jesus come and Jesus comfort me. And when I'm down, He is the one who always embrace me with His love. That's it. Thank you. Amin. Thank you Indra. Thank you. It's very beautiful testimony ya. Jadi ya eh, kita bersyukur juga Tuhan pakai Indra untuk ministry, apalagi di negara orang gitu ya. Di Amerika ya kita juga tahu bahwa akhir-akhir ini juga memang banyak sekali homeless jadi di New York gitu kan. Jadi itu suatu privilege juga kalau Tuhan pakai kamu untuk menjangkau mereka yang homeless, mereka yang sakit, mereka yang in bondage gitu, uh, tekanan demi tekanan dan ya ya bisa jadi akhirnya juga ikutan ke bawah-bawah gitu kan emosi dan apalagi kalau kita ministry itu biasanya juga nggak gampang gitu, banyak sekali tantangan gitu kan. Nggak cuma dari orang-orang kita layani tapi juga misalnya dari tim juga gitu kan. Eh, ya kita juga, aku dan Mei juga pernah merasakan juga waktu kita melayani di India gitu. Jadi nggak cuma dari orang-orang kita layani, tapi bahkan dari tim-tim kita sendiri juga gimana caranya kita menjaga hati gitu kan untuk fokus bukan kepada pekerjaan, tetapi fokusnya kepada Tuhan dan apa yang Tuhan mau gitu. Iya, jadi ya itu betul banget bahwa memang kebahagiaan sejati itu cuma ada di dalam Kristus. Nggak bisa dari apapun yang dari sekeliling kita gitu, dari orang-orang dan sebagainya itu nggak bisa gitu. Ketika kita mengenal Kristus dan apa yang sudah Dia lakukan, kita berfokus kepada Dia, itu kita akan temukan disitulah sebetulnya uh, true peace gitu, kedamaian sejati, kasih yang sejati. Nanti menurut kamu secara Alkitabiah atau dikatakan nggak di Alkitab bahwa nanti bentuk perayaan ini itu akan terjadi di surga juga ya. Jadi nanti di surga ada the Holy of Holies juga. Jadi ada ruang pertama, kedua dan ketiga. Begitu juga kah? Jadi apakah nanti kita ini tiba-tiba muncul aja kita yang nanti di surga gitu, yang semua orang baru nanti masuk itu ya ke ruang 1, kedua, ketiga, gitu kah? Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua
supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih.